Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviana, NIM 1860202223219 dari kelas PKMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pengembangan kurikulum. Yang akan saya bahas pertama yaitu ada program belajar jarak jauh MBS, pembelajaran kontekstual. Yang kedua ada esensi inovasi, saluran komunikasi, faktor waktu, dan sistem sosial. Yang ketiga ada memiliki tujuan yang jelas, relevan dengan kebutuhan, dilakukan secara sistematis. Selanjutnya yaitu ada program belajar jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta meminimalkan kendala jarak dan waktu. Siswa tetap dapat mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi meskipun tidak mengikuti pendidikan secara tatap muka. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, akses belajar lebih luas. Meskipun kita berada di jarak dan lokasi yang berbeda, kita tetap memiliki akses untuk belajar asalkan memiliki koneksi internet. Yang kedua, teknologi memungkinkan siswa untuk terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran melalui fitur-fitur seperti forum diskusi online, kolaborasi proyek virtual, dan pertukaran informasi melalui media sosial. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi juga mendorong siswa untuk mendapat menggunakan teknologi inovatif barunya seperti artificial intelligence dalam proses pembelajarannya. Adapun kekurangan yang pertama yaitu akses internet tidak dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, keterbatasan pengawasan secara langsung ketika belajar dari rumah. Yang ketiga, PJJ membutuhkan ketergantungan pada teknologi yang dapat mengalami gangguan atau kerusakan. Selanjutnya yaitu ada MBS, manajemen berbasis sekolah. MBS adalah salah satu konsep manajemen sekolah yang memberikan keleluasaan dan wewenang yang besar kepada sekolah untuk perencanaan, mengimplementasikan semua program-program sekolah dengan cara melibatkan semua unsur-unsur sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua, siswa, dan bahkan masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam konteks perencanaan dan pengembangan sekolah, titik sentralnya berada di sekolah itu sendiri. Walau demikian, tentu tetap berupaya membangun jaringan yang lebih luas dengan semua pihak dan stakeholders yang perlu terhadap sekolah. Tujuan MBS adalah untuk meningkatkan efisien, mutu, dan pemerataan pendidikan. Lebih spesifik, manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata pengelolaan yang baik. Selanjutnya ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar di mana menghadirkan situasi nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penyerapan dalam kehidupan nyata mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Siswa terlibat secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pembelajaran kontekstual merupakan proses pembelajaran holistik yang bertujuan membantu guru dan siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri sehingga siswa memperoleh ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dan ditransfer dari suatu permasalahan ke permasalahan lainnya. Selanjutnya ada esensi inovasi. Dalam kaitannya dengan esensi inovasi, ada 3 hal yang berkaitan erat, yaitu teknologi, informasi dan perkembangan ketidakpastian, dan reinovasi. Dalam kadar tertentu, makna inovasi sering identik dengan teknologi yang digunakan. Adanya teknologi termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam difusi inovasi antara lain untuk menjawab persoalan dalam hal mengurangi ketidakpastian masa depan. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses di mana partisipasi
komunikasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan siapa mengatakan atau mengungkapkan apa, dengan saluran komunikasi apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa, atau hasil yang dicapai. Saluran komunikasi dapat diklasifikasikan pada dua hal, yaitu yang pertama komunikasi homofil, yang kedua komunikasi heterofil. Yang komunikasi homofil adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dua individu atau kelompok yang dikategorikan melalui kesamaan atau sama lain. Yang kedua, komunikasi heterofil yaitu proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana pengirim pesan dan penerima pesan memiliki latar belakang yang berbeda, baik dilihat dari sosial budaya, pendidikan, agama, atau karakteristik sosial lainnya. Yang selanjutnya ada faktor waktu. Waktu merupakan hal paling penting dalam proses difusi inovasi. Tahapan dari keputusan inovasi yang dapat dilakukan oleh praktisi pendidikan hingga peserta didik, yaitu yang pertama tahapan pengetahuan. Tahap ini berlangsung apabila individu atau kelompok membuka diri terhadap adanya suatu inovasi serta ingin mengetahui bagaimana fungsi dan peran inovasi tersebut memberi kontribusi perbaikan di masa mendatang. Yang kedua ada tahapan bujukan. Tahapan ini berlangsung manakala individu atau kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau bahkan tidak menyenangi terhadap inovasi. Yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan, di mana seseorang atau kelompok melakukan aktivitas yang mengarah kepada keputusan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Yang keempat ada tahapan implementasi. Tahapan ini berlangsung ketika seseorang atau kelompok menerapkan atau menggunakan inovasi itu dalam kegiatan organisasinya. Yang terakhir ada tahap konfirmasi. Tahap ini di mana seseorang atau kelompok mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukannya. Selanjutnya ada sistem sosial. Sistem sosial merupakan berbagai unit yang saling berhubungan satu sama lain dalam tatanan masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pembahasan yang ketiga ada memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dalam pengembangan kurikulum yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur dan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya pendukung lainnya. Yang kedua ada relevan dengan kebutuhan, yang berarti perlunya menyesuaikan antara program pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Inovasi dalam mengembangkan kurikulum adalah penting untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut tetap relevan dengan kebutuhan saat ini. Yang terakhir, dilakukan secara sistematis. Perkembangan kurikulum dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan diharapkan dapat tercipta kurikulum yang relevan, responsif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.